Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El Mainuri dan Saya Kak Cito nih. gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, kabar Sehat baik, ya? Alhamdulillah sehat ya. sehat selalu. Mas, hari ini kita akan ngaji Mhm, ya soal adanya anggapan kalau bangsa Arab ya itu lebih mulia dari non Arab. Jadi Arab itu lebih istimewa dari Ajam katanya ya. mmm, Ini ada banyak seperti Ibnu Taimiyah juga yang mengatakan seperti itu dan ada juga beberapa pengikut Imam Hambali ya. mmm. Nah, ini gimana menurut Mas Kajito adanya anggapan ini bahwa umat Islam Arab ya itu lebih mulia ketimbang umat Islam non Arab gitu. Ini sebenarnya akarnya tuh kesalahpahaman ya. Jadi pengkultusan bangsa Arab ini sumbernya kan ada banyak pernyataan Nabi ya, bahwa Nabi itu orang Arab, Ya. ini meskipun ada juga hadis yang dhaif yang digunakan ya, yang menyakiti orang Arab, menyakiti saya. Ada yang hadis hadis dhaif itu. Tapi kata Imam Turmuzi ada beberapa redaksi yang saya telusuri ternyata memang gharib ya, asing ininya. Perawinya juga nggak jelas, nggak ketemu sama ini, banyaklah yang dipersoalkan. Jadi pernyataan bahwa orang Arab lebih mulia dari orang Ajam itu sumbernya adalah kesalahpahaman tadi. Karena Nabi sendiri sudah menyatakan bahwa, orang Arab dengan orang Ajam itu, mmm, nggak ada bedanya gitu. Ini kan ada hadisnya yang terkenal tuh, bahkan dikutip Roky Gerung loh itu. Wah, Ustadz Roky Gerung? Ustadz Roky Wah, Gerung, kan ada ceramahnya yang iya yang kemana-mana itu. viral Saya itu kutip ya. dikit aja yang nggak lengkap ya, Iya, supaya ini riwayat dari Imam Ahmad, eee, pertengahannya aja sedikit, "La fadhala li Arabiyyin ala a'jamiyyi wala li ajamiyyi ala Arabiyyi." Jadi tidak ada keutamaan, kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam, orang di luar Arab ya, dan tidak juga orang Ajam atas orang Arab. Artinya bahwa semua suku bangsa itu ya sama aja gitu, selama dia, bahkan pembedaannya kalau dalam Islam tuh bertakwa, mhm. itu ya. Jadi selama dia bertakwa ya itu yang lebih mulia dari orang lain. Bukan karena fisiknya, bukan karena hartanya, bukan karena bangsanya atau nasabnya, katakanlah begitu. Ini ada saya bacakan satu ayat ini Mas yang sering dipakai bahwa ini apa ya, salah satu bentuk bahwa, eee, memang orang Arab itu lebih spesial. Nah, ini ada ayat, surat Az-Zukhruf ya, ayat 3 saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, Sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, ayat ini Mas dipahami ya tidak hanya menunjukkan keistimewaan bahasa Arab ya, sebagai wahyu ya sebagai bahasa wahyu, tapi juga mencerminkan kehormatan bangsa Arab sebagai pembawa risalah Islam pertama kali. ya, Jadi bukan hanya sebagai bahasa wahyu saja, tapi ini menunjukkan bahwa ayat ini sebagai ya keistimewaan bangsa Arab. ya. Ya itu juga saya kira kalau kita membacanya serampangan memang begitu hasilnya. Tapi sebenarnya tafsirnya nggak begitu ya. Hmm. Ayat-ayat ini kalau kita baca secara lengkap dari awal sampai akhir ya, bahkan di ayat lain juga ada itu, dengan redaksi yang berbeda ya, bilisanin arabiyyin mubin, ada ayat Hmm. seperti itu. Itu secara eksplisit menjelaskan bahwa Quran itu diturunkan supaya Nabi Muhammad bisa menjelaskan dengan bahasa Arab ya, yang jelas, fasih, jelas gitu ya. Kenapa begitu? Karena kalau diturunkan dengan bahasa Ajam, orang Arab nggak akan mau beriman, gitu loh. Itu sama dengan ketika orang Yahudi nggak mau mengimani Nabi Muhammad, kenapa? Karena tidak dari Bani Israel, kan logikanya begitu kan. Hmm. Kalau Muhammad itu dari Bani Israel, mereka akan beriman karena di Taurat, di Injil tuh ditulis Ismuhu Ahmad, gitu, namanya Ahmad. Bukan Tapi kenapa? Muhammad gitu ya. Ya, di Injil namanya Ahmad. Tapi kan eh, kenapa Nabi Muhammad orang Arab akhirnya dipilih kan, karena memang sesuai dengan, janjinya Tuhan waktu itu kan, kepada Nabi Ibrahim. Ya, itulah Mas seperti Ibnu Taimiyah juga mengatakan seperti itu. Jadi
Kenapa? Jadi dan ini diikuti oleh yang lain ya, ulama-ulama yang lain. Ya, Kenapa kok Islam itu turun di Arab? ya, Ya, bahasa Arab, kemudian juga mayoritas nabi-nabi juga lahirnya di Arab. Nah, ini menunjukkan bahwa ada keistimewaan. Jadi ini mhm, salah satu bentuk keistimewaan yang ditunjuk oleh Allah gitu loh. ya. Ya itu tadi itu, apa, kesalahpahaman dari tafsir Quran tadi ya bahwa, kenapa dipilih bangsa Arab, kan ada tuh la'allakum ta'qilun tadi kan Iya. di akhir ayat tadi. Siapa kum di sana, rujuknya kemana gitu ya, kembalinya kemana yang ditunjuk itu. Itu orang-orang Mekah waktu itu gitu loh. Hmm. Jadi maksudnya bahkan kalau kita persempit perspektifnya ya, Al-Qur'an waktu itu, orang Arab waktu itu. Jadi semoga kamu, mudah-mudahan kamu wahai orang-orang Arab itu bisa memikirkannya. Karena diturunkan dalam bahasa Arab kamu nggak memikirkan, nggak paham, ya kamu bodoh sekali, kan gitu. Logikanya begitu maksudnya. Bukan berarti bahasa Arab lebih unggul dari bahasa lain. Tapi karena yang diturunkan itu kepada orang Arab dengan bahasa mereka, kok sampai mereka nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Kamu kok bodoh banget, seolah-olah kan begitu. La'alakum ta'qilun itu maksudnya secara kasar tuh begitu, kok kamu bodoh banget gitu loh. Sudah pakai bahasa kamu dan kamu nggak mau memikirkannya, nggak bisa mengerti, ya itu sebuah kecelakaan gitu loh. Maksudnya begitu. Jadi jangan ditafsirkan bahwa bahasa Arab lebih unggul karena jadi bahasa Quran. Bukan, secara kronologis memang Nabi Muhammad dipilih sebagai bangsa yang mulia waktu itu ya. Bangsa Arab karena ingatannya kuat, sukunya suku Quraisy karena suku yang paling mulia waktu itu menjaga Mekah meskipun dalam sejarahnya Quraisy itu sebenarnya pendatang ya, ketika dia menikah dengan penduduk lokal, Arab Khuza'ah atau Arab apa itu istilahnya, ada banyak ya jenis Arab itu. Kemudian dia menjaga, Ka'bah setelah itu. Jadi sebenarnya Ka'bah itu dijaga oleh suku Jurhum. Suku Jurhum itu sukunya ibunya Nabi Ismail yang di Yaman ya, orang-orang Yaman itu Jurhum sebenarnya. Nah kemudian ada suku yang lain menjaga, kemudian keturunan Nabi Ismail yang sampai Qusay menikah dengan suku di situ, kemudian menjaga, Ka'bah. Sejak itulah suku Quraisy itu menjadi sangat dihormati. Itu kronologisnya begitu ya. Bukan berarti suku Quraisy sampai sekarang lebih hebat dari suku Jawa, lebih mulia dari suku Madura, lebih hebat dari suku Sunda, enggak. Waktu itu secara kronologis ya, gitu ya. Ini saya Jadi bacakan ini Mas, saya bacakan ada hadis juga nih Mas. Ya. Jadi hadis ini juga sering juga dipakai untuk menjelaskan keistimewaan Arab ya, khususnya Quraisy itu ya. ya, Ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbul araba li thalathin li anni arabiyyun wal Qur'an arabi wa kalamu ahlil jannah arabi. Cintailah Arab karena tiga hal. Karena aku orang Arab kata Nabi. mhm, Kemudian yang kedua karena Al-Qur'an berbahasa Arab dan yang ketiga karena bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Hadis riwayat Tabrani. Nah, ini ayat yang sering hadis. hadis yang sering dipakai untuk menjelaskan Mhm, bahwa keistimewaan Arab yang kemudian ada juga hadis tentang yang menjelaskan tentang keturunan itu ya. Nabi mhm, Muhammad SAW qala Rasulullah SAW Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail ya, wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa Bani Hashim bin Quraisy wastafani Bani Hashim. Nah, ini mhm, ini itu kemuliaan karena kan di Arab sendiri. Jadi Arab bangsa Arab itu dianggap lebih istimewa dari mhm, non Arab. Kemudian di Arab sendiri itu mhm, ada suku-suku dan Quraisy itu adalah salah satu suku yang teristimewa di mhm, Arab kala itu. iya. Nah, gimana nih Mas Kajito? Ya, seperti saya katakan tadi, Quraisy itu menjadi istimewa karena yang pertama dia penjaga Ka'bah. Siapa yang menjaga Ka'bah selain mulia, dia juga mempunyai otoritas untuk mengelola. Kan ada orang haji. Haji itu kan sejak lama ya, Ya, bukan hanya sejak Islam, itu ajaran Nabi Ibrahim bahkan. Minimal dari Ismail lah ya. Jadi kalau orang haji itu kan ada hadiah, itu yang dikelola oleh, penjaga Ka'bah. Waktu suku Jurhum mengelola, mereka malah menimbun Zam-Zam. Wah, ditimbun supaya nggak bisa digunakan gitu ya. Karena mereka ya kalau orang sekarang korupsi lah katakan begitu. Makanya mereka diusir, diganti suku lain,
Kemudian diganti lagi dengan Quraisy itu akhirnya karena pernikahan, hubungan pernikahan ya. Nah, jadi kemuliaan suku Quraisy itu, waktu Nabi diutus di Jazirah Arab dibandingkan dengan suku-suku lain, ada Bani Nadir yang Yahudi, ada suku apa di situ, ada Jurhum tadi termasuk ya. Itu Quraisy yang paling unggul, paling besar, paling terpelajar, paling kaya, paling powerful lah waktu itu ya. Eee, nah kemudian ketika, dibandingkan dengan masa sekarang sebenarnya itu sesuatu yang, nggak logis menurut saya. Bahkan kalau kita mau perbandingkan, suku yang sangat apa, yang bahkan disebut oleh Quran itu malah Yahudi sebenarnya. Kan ada ayatnya tuh Al-Baqarah itu, yang bahkan dijadikan hujah bahwa orang Yahudi itu sangat mulia, itu ada aninya. Al-Baqarah ayat 47 ya, bismillahirrahmanirrahim, "Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin." Jadi, ini bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Bani Israil, Yahudi itu, e "Ingatlah nikmatku ya, yang telah aku berikan kepadamu dan bahwasanya aku tuh telah memuliakan ya, wa Betul. anni bahwasanya aku memuliakanmu dari seluruh sekalian alam, 'anil alamin" bahkan. Hmm. Tapi kalau kita menafsiri itu sebagai, konteks sekarang, berarti umat Yahudi lebih mulia dong dari umat Islam, misalnya, atau dari suku Arab, atau dari suku Jawa, dari suku Madura. Enggak, karena itu konteksnya dulu. Kenapa dia mulia? Karena nabi-nabi itu kebanyakan Bani Israel, gitu loh. Logikanya begitu. Nah, kenapa mereka diberikan, fadilah sebegian hebat gitu ya. Meskipun begitu banyak juga yang ingkar. Nah, itu kan akhirnya nggak menjamin bahwa, kemuliaan yang luar biasa, ada Ibrahim, ada Ishak, ada macam-macam sampai ke Bani Israel ya, Yakub ya, Yakub dan seterusnya. Yang disebut Bani Israel itu kan Yakub ketika pelarian ya, waktu malam, makanya Israel itu kan perjalanan waktu malam artinya. Nah, ini yang kemudian bagi Bani Israel sendiri, mengkultuskan diri mereka. Makanya nggak mau mengimani Nabi Muhammad gara-gara itu sebenarnya. Kalau Muhammad itu lahir dari Ishak, mereka akan beriman. Hmm. Tapi karena dari Ismail, mereka nggak Nggak mau mau gitu loh. ya. Karena bukan orang Yahudi, gitu. Tapi kalau kita lihat Mas, yang menantang Rasulullah itu juga dari paman-pamannya sendiri ya, Makanya. dari kaum Quraisy Nah, sendiri gitu ya. lah Jadi maka gini Mas, jadi begini, ada apa, dulu saya pernah mengikuti sebuah, eee, kuliah ya, jadi ada mhm, dosen saya mengatakan seperti ini, "Kalau Nabi Muhammad itu tidak lahir dari suku Quraisy, maka mhm, tidak mungkin saat itu dia itu akan dihormati oleh, eee, suku-suku yang lain." iya, Kenapa? Karena mereka akan memandang, "Suku kamu siapa?" Gitu loh. iya, Karena Nabi Muhammad itu lahir dari suku Quraisy, suku heeh, yang sebegitu dihormati, maka suku-suku yang lain itu ya hormat gitu loh. secara teoritis. Ya, Tapi faktanya dilawan. oleh Sukunya sendiri oleh keluarganya oleh keluarganya sendiri. sendiri kan, bukan oleh suku-suku yang lain gitu kan. Oleh Maksudnya sukunya sendiri dan ket suku yang lain. ketika suku lain mungkin tidak terlalu memberikan perlawanan yang Ya ini gitu ya. menghina aja dia, Ya, mencaci, nggak terlalu secara fisik nggak berani ya. mhm. Tapi yang melawan sangat hebat tuh malah keluarganya sendiri, Abu Lahab, gitu loh. Dan ini menunjukkan bahwa kalaupun kamu orang Arab, kalaupun kamu suku Quraisy, kalaupun kamu Bani Hashim, kalaupun kamu pamannya Nabi, kalau kamu nggak beriman ya sama aja kan. Bedanya apa dengan suku lain? Bahkan kamu lebih rendah. Ini menunjukkan fakta bahwa nggak ada perbedaan akhirnya. Makanya, disebutkan dalam Al-Qur'an itu kan ada ayatnya juga yang menegaskan bahwa, eee, semua bangsa itu sama akhirnya, yang membedakannya ya keimanannya ya. Itu kan ada tuh, anunya. Jadi disebut dalam Al-Qur'an ya, bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Jadi di sini secara tegas ya, kalau tadi kan hanya tafsir ya dari bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab, itu ada hadis tadi Nabi. Kalau di sini tegas, Quran ini secara sharih, secara jelas menyatakan bahwa, "Wahai manusia, kami menciptakanmu itu dari laki-laki dan perempuan." Ya, ada yang menafsiri Adam Hawa, ada yang menafsiri ya secara umum pertemuan dengan laki-laki dan Mhm. perempuan. Kemudian
Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikanmu syu'uban. Syu'uban itu kalau secara tekstual cabang ya, Hmm. atau bahkan ada maknanya yang berpisah-pisah gitu ya. Tapi secara istilah syu'uban itu pemuka dari qabilah. Wa qabaila, qabaila itu suku-suku ya. Qabilah-qabilah lah kalau di Arab itu. Jadi setiap qabilah-qabilah itu ada pemukanya. Ya namanya syu'uban. Artinya syu'uban kalau sekarang ditafsiri sebagai bangsa Ya, gitu ya. sebagai Karena bangsa. lebih besar dari suku. Hmm. Jadi kumpulan suku-suku jadi bangsa. Nah, gitu. Kira-kira begitu kurang lebih. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu adalah di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara. Itu kan sudah jelas. Jadi dari awal sudah dijelaskan bahwa penciptaan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian tujuannya apa? Untuk saling kenal mengenal, untuk saling mengenal gitu ya. Dan orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan karena kamu Quraisy, bukan karena kamu Arab, bukan karena kamu Bani Hashim ya. Jadi kultus-kultus semacam ini sebenarnya itu warisan feodal sebenarnya ya. Oke, kalau waktu itu untuk menguatkan kenabian. Nabi kan orang yang harus paling mulia. Sudah jelas dong. Harus dari suku yang paling mulia, harus dari baninya, dari ininya juga yang paling mulia. Bahkan di antara keturunan Abdul Thalib, Abdullah itu juga yang paling mulia gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini untuk menguatkan, ini kan sebenarnya apa ya? Sebuah konstruksi sebenarnya, konstruksi yang logis. Jadi seorang pemimpin kalau lahir dari terahnya pemimpin, wah itu kan rakyatnya juga, wah logis ini masuk akal kan gitu. Meskipun memang tidak menjamin ya anak seorang pemimpin akan jadi seorang sehebat bapaknya, kan gitu, nggak logis kan. Abdul Muthalib misalnya punya anak Abu Lahab gitu kan. Sementara yang lain bagus, ada Abdullah misalnya yang hebat, yang luar biasa waktu mudanya, yang dihormati juga di lingkungan Makkah waktu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua keturunan Abdul Muthalib itu sehebat Abdullah gitu loh. Ada Abu Lahab juga yang memusuhi Nabi Muhammad pada akhirnya. Makanya narasi-narasi pengkultusan semacam ini menurut saya memang warisan feodal tadi ya. Dan lebih lanjut sebenarnya mitos yang hidup di lingkungan suku Arab sendiri sebenarnya yang kemudian diamplifikasi oleh orang-orang Ajam, oleh orang Jawa terutama ya. Makanya dulu saya juga punya keyakinan bahwa guru saya dari Mesir itu lebih unggul, padahal Mesir juga bukan Arab sebenarnya ya. Hmm. Lebih hebat dari orang Jawa. Wah, gitu. Ketika nyembelih ayam juga, wow, anta afdol. Waduh, kamu lebih mulia. Padahal kalau orang Arab banyak yang bahkan nggak pandai bahasa Arab, bahasa yang secara ini ya, Yang fusha ya. fushah ya, yang secara resmi ya. Mereka ya ngomongnya slang aja. Apalagi memahami Quran, memahami hadis, memahami fikih. Belum tentu yang orang Arab itu lebih eh, alim daripada orang Ajam gitu. Dan ini yang harus kita pahami bersama. Makanya jauhilah pengkultusan semacam itu. Tapi begini Mas, bahkan nih, jadi yang lucunya itu ya, jadi ada anggapan itu tidak hanya di silsilah keturunan saja, Ya. bahkan sampai meruncut bahwa jadi budaya. Hmm. Jadi mereka menganggap budaya Arab itu lebih bagus dari budaya lain. Ya. Bahkan semakin mirip kita dengan budaya mereka, Hmm. kita dianggap semakin Islami. Nah, Hmm. ya. Kan banyak kita sekarang kan orang-orang Islam di Indonesia itu jadi niru-niru Arab biar kayak apa? Lebih Islami gitu. Nah, Ya itu kan lahir dari pengkultusan tadi ya, bahwasanya menganggap orang Arab lebih hebat, bahasa Arab lebih hebat dari bahasa Madura, terusan pakaian Arab lebih hebat dari pakaian Surjan Jawa ya, gitu ya. bahkan dulu tuh sampai ada yang membandingkan dengan batik gitu ya. Nah, tuh. Jadi sholat pakai batik sama pakai jubah itu Heeh. lebih bagus pakai jubah. Pakai ada pahalanya Hmm. sekian. Nah, itu kan mitos sebenarnya. Jadi sumber rujukan aslinya itu kalau kita telusuri nggak ada. Kalaupun ada itu tujuannya untuk apa istilahnya untuk melestarikan kebudayaan saja sebenarnya kebudayaan Arab ya. Karena nabinya orang Arab, jadi ya yang ditiru kan
bagaimana perilaku Nabi. Mungkin dulu juga jubah orang itu juga nggak sama gitu ya. Jadi Nabi pakainya jubah putih. Nah, Iya. itulah yang kemudian dianggap lebih afdol dan seterusnya. Tapi apapun itu, pakaian, bahasa, itu semua produk kebudayaan. Nggak ada yang lebih unggul. Nggak ada pakaian Islam, nggak ada pakaian Kristen, nggak ada pakaian Buddha, sama semuanya. Makanya kalau ada orang yang sok-sokan pakai bahasa Arab, ana, antum, wah, pakai Akhi istilah-istilah gitu. akhi, ikhwan gitu Itu kan. lebih Islami, dianggap sebagai lebih Dianggap Islami. lebih Islami, lebih berpahala, bahasa ahli surga gitu. Kalaupun ada seperti itu misalnya, tapi sebagian qaul-qaul hadis-hadis macam itu dhaif ya, kebanyakan ya. Kalau kita telaah lebih lanjut, karena kalau ada pernyataan Nabi seperti itu berlawanan dengan Quran tadi, nggak mungkin. Hadis itu nggak mungkin berlawanan dengan Quran, itu dulu. Kalau sampai ada teks hadis yang berlawanan, hadisnya langsung gugur. Mau dhaif, mau gharib, mau apa, mursal statusnya nggak. Apapun itu, kalau dia berlawanan dengan Quran, langsung gugur, nggak usah dipakai. Kan gitu logikanya. Makanya kalau sampai ada hadis yang mengkultuskan orang Arab, padahal tujuan Nabi nggak begitu loh. Tujuan Nabi itu ya untuk memancing kebanggaan, gitu kan. Ada orang Yahudi, ada gitu kan. Ada konflik. Makanya untuk meninggikan, Yahudi kan, anak Ibrahim itu yang paling unggul Ishak, kan gitu. Wah, seolah-olah orang Arab itu lebih rendah dari Yahudi. Kan ada konflik-konflik semacam itu. Makanya perlu semacam doktrin untuk mengangkat moral mereka. Nggak lebih dari itu. Tapi ketika kita perluas konteksnya, pernyataan Nabi itu bukan untuk mengkultuskan orang Arab. Gitu. Ini yang harus dihindari. Kalau sampai ini terus kita yakini sampai sekarang, ya kita akan terjerumus pada pembodohan, pada tradisi feodal yang kalau itu masih sebatas tradisi, kita hormati. Itu hak mereka kok. Orang Arab pakai jubah, kita hormati. Tapi kalau sudah pakai agama sebagai landasan, itu pembodohan. Itu harus dilawan. Karena itu berbahaya. Kira-kira begitu, Mas. Jadi kayak pakaian itu kadang ada yang dianggap sebagai pakaian ideologis atau modis. Ya. Ini Mas, ada juga video nih yang viral, saya sempat nonton ini. Jadi ada, kalau tidak keliru tuh di pengajiannya Buya Yahya mungkin. Buya Yahya ya. Jadi ada Cirebon itu. ya, ada yang bertanya soal syarifah. Jadi kalau ada orang biasa, orang ini yang bukan keturunan Nabi, kemudian diketahui, ya, tahu-tahu ketahuan menikah dengan syarifah. Ada yang bilang bahwa pernikahannya tertolak katanya. Gimana ya? Ada yang bilang batal gitu Ada ya. yang bilang batal itu Ya. pernikahannya itu. Ya, itu mitos lagi ya sebenarnya. Dan saya ingin sedikit menjelaskan ke penonton ya, syarifah itu sebutan untuk keturunan Nabi ya, yang perempuan, syarifah. Dan biasanya dari kelompok Yaman ini yang sering, karena di sini kebanyakan dari Yaman kan. Sementara yang laki-laki Habib. Kalau di luar sana, di luar Yaman ya, itu panggilannya Sayyid Masyarif sebenarnya. Kalau yang bukan dari Yaman ya. Bukan dari Yaman. Jadi baik Hasani yang dari Hasan atau dari Husaini, dari Husain, itu kalau nggak Sayyid, Syarif. Tapi Yaman ini memproduk agak unik gitu ya. Dia memproklamirkan diri sebagai Habib. Nah, itu di luar dunia, di negara Islam manapun sebutannya sebenarnya dua itu ya. Tapi oke lah, kita anggap itu keunikan saja. Jadi pernyataan yang menyatakan bahwa kaum ahwal sebutannya ya, kaum ahwal. itu ahwal itu di luar duriyah. Jadi orang Arab pun kalau bukan keturunan Nabi, ahwal juga akhirnya kan. Jadi dia nggak berhak menikahi syarifah. Sementara kalau yang Habib boleh menikah sebanyak-banyaknya. Yang ahwal. Nah, ini memang ketidakadilan sebenarnya ya kalau kita lihat. Tapi apapun itu sebenarnya persepsi, mitos. Faktanya nggak begitu. Memang ada pembahasan fikih namanya kafa'ah ya, kufu lah. Jadi kafa'ah itu sebenarnya syarat luzumiyah istilahnya kalau dalam fikih ya. Bukan syarat sohiyah. Luzumiyah itu kelaziman aja. Yang biasa ada, yang terbiasa. Kebiasaan aja. Ya. Sepantasnya. Bukan syarat sohiyah, bukan syarat yang mensahkan pernikahan. Jadi ketika Mas Firdaus misalnya anaknya petani, kemudian senang dengan anaknya kiai. Anaknya kiai gede.
pesantrennya kalau 50 keturunan hektar. Habib Heeh. gitu kan, keturunan Habib Apalagi keturunan Habib, tambah keturunan jauh kiai gitu aja, kan. tambah jauh gitu. Atau Mas Firdaus seneng anaknya presiden, misalnya kan. Mas Firdaus dari Madura petani. Nah, Muka lu jauh. itu nggak sekufu Hmm, kafaah tadi ya. ya. Itu nggak seimbang. Oke lah. Oh, Kan berarti kalau di situ kafa'ah itu tidak harus sama-sama. Maksudnya kalau tadi kan harus keturunan Nabi gitu nggak, kan itu kalau salah satunya. hmm, Kafaah kan banyak, ada yang dari nasab, ada dari harta, ada dari ilmu, gitu ya. hmm. Banyak lah. Eh, ada 5 kalau nggak salah ya ininya. Kafaah itu kalau Imam Syafi'i ya. Jadi kafaah itu dulu ya yang kita pahami. Ketika terjadi pernikahan dengan syarifah, dengan ahwal, dengan non dzuriyah, ya tetap sah karena itu luzumiyah saja, kepantasan saja. Tapi ada yang mengatakan Abu Hanifah kalau nggak salah ya, kafaah ilmu lebih tinggi dari nasab. Gitu. Hmm. Jadi kalau yang menikahi kiai yang alim, misalnya Gulbaha yang alim itu menikahi syarifah, ya lebih boleh-boleh aja lah. Karena kafaah ilmu lebih tinggi Lebih dari tinggi ya. nasab. Gitu. Lagi pula itu kan sebenarnya hanya saya menyebutnya tadi tradisi feodal sebenarnya, tradisinya orang Arab aja itu. Jadi hal-hal ini kalau mereka bilang sih untuk menjaga nasab Nabi yang suci, kalau laki-laki boleh, kenapa perempuan nggak boleh? Itu Itu kan tadi Mas, biar garis keturunannya loh, terjaga keturunannya gitu. kan dari laki-laki. Nah, ya makanya Lah laki-laki itu ngapain perempuannya dipertahankan? Itu kan ego sebenarnya. maksudnya kan begini, laki-lakinya harus juga dari keluarga Nabi. Kalau bukan keluarga Nabi ya nanti Loh kalau garis laki-lakinya keluarga keturunannya Nabi menikahi ahwal kok boleh-boleh saja? Kok nggak ada yang bilang nggak kafaah karena satu lebih unggul gitu loh. Artinya di internal keluarga dzurriyyah sendiri itu ada ketidakadilan semacam ini. Jadi seolah-olah najis kamu nggak berhak menikahi dengan keluargaku gitu loh. Ini tradisi feodal yang menurut saya sebagai tradisi orang Arab kita hormati. hmm. Tapi kalau ini dibawa ke lingkungan yang luas itu pembodohan, Mas. Manusia kok kayak hewan aja dipisah-pisahin gitu loh. Wah, ini yang Tapi kan kalau dilihat ternak. dari kafaahnya tadi kan nggak masalah sebenarnya. Ya itu Kalau kan kepantasan aja kepantasan kan. kan. Tapi jangan dijadikan doktrin agama. Makanya di antara imam-imam itu yang paling hebat Imam Malik. Syafi'i, Hanafi, bahkan Ibnu Hambal yang ro'yunya dikenal luas. Dia masih pakai kafaah, Mas. Harus Imam Malik nggak peduli apaan kafaah. Yang penting takwa. Nggak berpenyakit, kafaahnya itu aja. Gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya dengan pernikahan, gitu loh. Kan kalau kafaah tadi kan membuat walinya itu berhak membatalkan. Misalnya anakmu senang dengan Mas Firdaus ini seorang kiai gede. Oh, Anakmu senang sama anak tukang becak yang suka judi misalnya kan. Wah, itu bisa membatalkan. itu tidak kafaah kan. Karena tidak kafaah tadi Hmm. alasannya kan. Secara kepantasan, enggak kamu boleh melarang. Itu loh, ada hak semacam ini. Tapi kalau sudah terjadi pernikahan, ya sah-sah saja. Tetap Menurut saya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan seterusnya. Tapi Imam Malik nggak peduli. Kafaah apaan? Yang penting takwa. Nah, gitu loh. Kamu satu takwa, satu kamu tukang pemain judi, judol, weh, pemain ini ya. Itu nggak sekufu. Kalau itu baru Imam Malik baru setuju. Karena yang satu ini takwa, yang satu ini orang yang mursal ya, orang yang kurang ajar gitu. Takutnya yang ini ke bawah, kan gitu. Itu saja. Jadi pakai logika yang sangat cerdas. Makanya Imam Malik ini malah orang Arab ya yang lahir di Madinah, besar di Madinah, yang fikihnya fikih sosiologis merekam orang Madinah. Pikirannya progresif. Tapi imam-imam yang lain saya heran loh, kok masih ada ini jadikan doktrin gitu loh. Jadi kafaah itu kan mestinya hanya jadikan kepantasan aja. Dan itu nggak perlulah sampai didoktrinkan semacam itu. Karena akhirnya apa? Yang di bawah ini menganggap itu wajib. Tapi soal kafaah itu tidak hanya di Arab juga, Mas. Di Indonesia Ya, banyak, di Jawa, tapi kan nggak apalagi di pakai nasab, Madura banyak juga. nggak apa istilahnya, nggak se-ekstrim Arab Ya. gitu Jadi loh. ada teman saya itu ya. Mm-mm. Jadi dia tuh biasa-biasa aja, suka Mm-mm. sama salah satu anaknya kiai gitu Ya, ya. ya. Jadi karena tidak dianggap tidak akhirnya nggak disetujui, Mas. Lah itu kan
Maksud saya begini loh, ketidaksetujuan itu kan hak personal sebenarnya. Jangan dijadikan doktrin bahwa agama menggariskan ini tidak kafa'ah, itu ya nggak boleh gitu loh. Karena ada doktrin dari Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi yang ada bab khusus tentang kafa'ah tadi, akhirnya orang mindset-nya tercuci kan. Wah, berarti kalau nggak kafa'ah nikahnya nggak sah. Seolah-olah begitu, padahal nggak gitu. Itu syarat luzumiyah. Hanya kepantasan, kelaziman aja. Pantasnya anak doktor kawin sama anak doktor kan gitu kan. Ini anak profesor kawin sama anak jenderal gitu kan. Ada kafa'ah. Bapak. Nah, itu kepantasan aja. Tapi kalau anaknya saling cinta, yang satu pengamen misalnya, yang suatu doktor dari Harvard misalnya kan. Loh, cinta kok. Kafa'ah cinta. Yang penting takwa, masih ada gitunya kan. Artinya kita itu pikiran dibikin modern aja lah. Ngapain sih rumit-rumit pakai pengkultusan, pakai warisan feodal itu masih diteruskan sampai sekarang. Sebagai produk kebudayaan, oke, kita terima gitu loh. Tapi kalau itu dikait-kaitkan dengan agama, bahkan yang ada sampai seolah-olah menajiskan ahwal, seolah-olah menajiskan apa bahasanya? Saya nggak mau menyebut pribumi ya, Pak ya. Orang lokal, ya gitu ya. Tapi orang lokal nggak tepat juga. Non Arab, Non-Arab. gitu ya. Itu kan sudah kebablasan akhirnya kan. Bahkan Nabi itu juga dulu dalam prakteknya juga sering yang tidak kafa'ah dinikahkan, gitu loh. Tujuannya itu sebenarnya sederhana, sebenarnya kafa'ah itu supaya nggak ada omongan di belakang. Anak profesor nikah sama tukang becak. Wah, nggak pantas kan gitu. Atau yang laki ganteng banget ceweknya pesek hitam kan itu biar nggak digunjingkan aja sebenarnya. Tujuannya itu untuk menghindari mudarat itu. Tapi jangan dijadikan doktrin. Kan itu. Makanya saya kadang heran orang Indonesia itu kreativitasnya luar biasa. Kalau orang Arab bahasa Quran bahasa Arab, Nabi Muhammad orang Arab begitu kan. Jadi suku Arab, bahasa Arab lebih mulia dari suku lain dan bahasa lain. Itu kan sangat luar biasa. Padahal Imam Abu Hanifah bahkan mengatakan kalau orang tua bahasa Arabnya nggak fasih, atau dia mu'alaf misalnya, dan baru masuk Islam, kamu berdoa saja dengan bahasa ibu. Gitu loh. Kamu orang Jawa, bahasa Arabmu ya lumayan lah gitu kan. Daripada kamu ribet-ribet ngapalin, ya memang lebih afdol ya kalau ayatnya tuh doanya tuh ada ayat Quran gitu kan. Karena kalau selain berdoa dapat pahala kan tujuannya begitu. Tapi kalau kamu doa nggak ngerti maksudnya, mending kamu doa pakai bahasa Madura, pakai bahasa Jawa, lebih nyambung gitu loh. Ada getaran batin yang sampai. Dan ini yang menurut saya perlu disebarluaskan di kalangan umat Islam ya, bahwa umat suku Arab tidak jauh beda dengan suku yang lain. Bahasa Arab tidak jauh beda dengan bahasa lain. Memang Quran bahasa Arab, ya. Kita harus belajar bahasa Arab untuk sekedar memahami Quran. Bukan untuk mengkultuskan bahasa ahli surga. Kita harus sujud-sujud kalau ketemu orang Arab ngapain gitu loh. Makanya berulang kali saya katakan beragama tuh ya logis saja lah. Jangan mengikuti kultus-kultus yang gak jelas sehingga umat Islam itu mengalami kemunduran, bodoh, tertinggal, dan menjadi gedibal kalau bahasa orang Jawa itu. Menjadi kesetnya suku-suku tertentu yang dikultuskan tadi. Padahal mereka dengan kita itu setara. Inna akramakum indallahi atqakum. Selesai. Kalau ada hadis, pernyataan ulama, pernyataan Habib yang bertentangan dengan ayat ini, batal semuanya. Saya kira gitu, Mas. Semangat sekali. Pengalaman kayaknya. Harus semangat. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku dan sempit yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita hargai perbedaan, jaga kerukunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.